Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa an Abi Rib'i, kunyahnya Abu Rib'i. Kalau menyebut nama orang, Abu Mizyan Abdus Somad, nama kunyahnya dulu. Abu Abdillah, Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab, Abu Bakrin Siddiq, Abu Rib'i. Nama dia Hanzalah bin Rabi'. Nama dia Hanzalah. Nama kunyahnya Abu Rib'i. Nama bapaknya Rabi'. Marganya Al-Usaidi. Nah, jadi dari nama itu tiga. Abu Rib'i, Hanzalah bin Rabi', Al-Usaidi. Al-Katib. Katib, penulis. Kenapa disebut dia Al-Katib? Ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia salah satu penulis wahyu. Jadi disusunlah lebih kurang 40 orang. Kuttabul wahyi, penulis wahyu. Kalau wahyu turun, dipanggil penulisnya. Tulis. Ditulislah wahyu itu di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang agak lebar. Berserak-seraklah Quran itu. Ada di tulang onta, ada di pelepah korma. Tapi di kepala mereka itu tersusun filenya rapi. Jadi jangan bayangkan Quran itu berserak. Oh, kalau gitu ada ayat yang hilang. Tak ada hilang. Karena mereka lebih mengutamakan hafalan. Sekarang zaman berbalik. Di Quran itu rapi, di sini kacau. Sampai ustaz pun lupa di mana letak subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Pangkal di ujung. Jadi berubah zaman. Dulu hafalan itu yang utama, tulisan itu second. Primer itu hafalan. Sekarang terbalik, tulisan yang utama, hafalan nomor 2. Berubah zaman. Jadi kalau ditanya orang, mana hadis? Kenapa hadis tidak ditulis? Karena mereka lebih pada hafal. Sekarang kalau ada orang yang mengatakan, nggak ada tuh hafalan-hafalan tuh, nggak percaya saya pada hafalan. Pergilah ke suku Talang. Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing. Talang itu artinya kebun. Mama itu saudara ibu. Beda mama sama orang Medan. Kau panggil mama kau, maksudnya emak. Kalau mama bahasa Minang itu saudara ibu. Saudara ibu aku mama dan. Jadi talang mama, kebun saudara ibu. Berarti talang mama. Suku talang mama. Suku talang mama tak menulis.
Tapi kalau kita jumpa sama orang-orang tuanya, itu lancar mereka bercerita. Sebetulnya dari mana kalian talang mama? Dijawab sama orang tuanya. Beraja ke Indragiri, berinduk ke Pagaruyo. Apa maksudnya? Beraja ke Indragiri, ikut kerajaannya, kerajaan Indragiri. Di antara mufti Indragiri itu, itulah dia Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, mufti Indragiri. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri lebih tua daripada kerajaan Siak Sri Indrapura. Lebih tua daripada kerajaan Riau Lingga. Lebih tua daripada kerajaan Pelalawan. 4 kerajaan besar di Riau. Riau Lingga, Pelalawan, Siak Sri Indrapura. Yang paling tua itu kerajaan Indragiri. Beraja ke Indragiri, berinduk ke Pagaruyo. Jadi kalau begitu, dari mana asal mereka? Pagaruyo, Minangkabau. Lari ke hutan. Kenapa mereka lari ke hutan? Banyak dugaan. Ada yang menduga karena tak mau masuk Islam. Ketika Minangkabau masuk Islam, mereka lari ke hutan. Ada yang menduga karena perbedaan politik. Perbedaan politik. Habis pileg kalah. Nah, ini lari loh. Banyak dugaan. Itu jadi kajian kalian. Kajian antropologi. Bagi yang mau menulis. Tapi yang jelas bahwa sampai hari ini orang Sakai, orang Talang, budayanya adalah menghafal. Dan sampai detik ini orang Baduy, di mana itu? Banten, Jawa Barat dulu, Banten, udah pecah. Mereka mengharamkan tulisan, tak boleh menulis. Baduy dalam, Baduy luar. Mereka mengandalkan hafal. Jadi kalau di zaman sekarang masih ada orang mengandalkan hafalan, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka itu disebut dengan bangsa yang ummi, buta huruf. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus kepada umat yang buta huruf seorang nabi yang juga buta huruf. Kenapa Nabi tidak bisa menulis? Tak bisa membaca? Ada hikmahnya. Kalau Nabi itu bisa menulis, bisa membaca, orang akan bilang, semua yang ada di Quran itu berarti dikopinya dari Bani Israel. Karena dia bisa nulis, bisa baca. Dia tak bisa tulis, dia tak bisa baca. Tapi dia punya tim penulis. Nama timnya Kuttabul Wahyi. Kalau satu, katib. Kalau 2, katibani. Kalau 3, kuttab. Ini Istana Siak. Di samping Istana Siak ada rumah kecil, kuttab. Dulu di Riau ini, anak-anak kecil itu sekolah, namanya sekolah kuttab. Zaman uak kakak emak saya, di mana kalian belajar agama? Kami dulu belajar agama di kuttab. Zaman saya nama itu berubah, tidak lagi namanya kuttab, sekolah Arab. Pagi SD, sore sekolah Arab. Sekarang berubah menjadi MDA. Kenapa sekolah Arab? Karena belajar huruf Arab Melayu, tulis Arab. Jadi istilah ini sudah ada sejak dari zaman salah satu penulis. Waktu perang Badar, menang umat Islam, orang Makkah ditawan, miskin, susah, tak ada duit. Kalau Nabi mau kaya, hai orang Makkah, kalian tebus pakai emas, kulepaskan ini. Tapi Nabi tidak begitu. Siapa yang bisa mengajarkan tulis baca kepada anak Madinah, bebas. Itulah gerakan pengentasan buta huruf. Buta huruf pertama. Di ayat Quran banyak sekali cerita tentang menulis, membaca, menulis, membaca. Ayat yang pertama turun, Iqra, membaca.
makhluk yang awal-awal diciptakan Allah, termasuk yang awal, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Padahal di zaman itu menulis adalah barang haram, menulis barang yang sangat mulia, karena alat tulis belum ada. Macam mana orang dulu menulis? Diletakkan dawat di dalam mangkuk, diambil bulu ayam yang ujungnya ditajamkan. Barang mahal alat menulis waktu itu. Kertas tak ada, karena belum ada pokok saingon. Dari mana datang kertas? Kertas datang dari Cina. Mereka hancurkan buluh bambu, hancurkan jadi bubur bambu, dijemur kering, jadi kertas. Kertas datang dari Mesir. Ada pohon di tepi sungai Nil namanya pohon Bardi. Dikupas pohon Bardi ini, disusun, satu melintang, satu membujur, ditekan pakai tanah liat, jadilah kertas. Sekarang jadi souvenir. Kalau pulang dari Mesir, bawa kertas namanya papirus. Kertas paling tua di dunia. Dari mana kertas ini datang? Dari pokok kayu. Pokok kayu di mana? Pokok kayu di Riau. Dimasukkan pokok kayu itu ke dalam blender, blender jadi bubur. Kayu kan hitam, macam mana memutihkannya? Dimasukkan batu kapur. Batu kapur nih mencuci kayu yang hitam tadi, getahnya hilang, putih macam bubur ayam. Getah kayu tadi menggumpal macam dodol. Diproses, proses jadi cair, baru dibuang ke sungai dengan bahan-bahan kimia. Tinggallah bubur tadi. Bubur itu bahasa Inggrisnya pulp, P-U-L-P. Kertas itu namanya paper, maka disebut dengan pulp and paper. Kertas yang paling bagus, yang paling halus, yang paling putih, yang paling mahal, itulah dipakai orang Amerika dan Eropa. Kertas yang paling buruk, yang kuning macam ini, itulah dipakai untuk kita. Kertas yang paling tak bagus dari ubi, maka disebut dengan kertas ubi. Asal diletakkan tinta di situ, melebar dia kemana-mana. Kertas yang bagus tuh halus permukaan, licinnya, ini kesat. Barang mahal kertas waktu itu. Tapi Nabi sudah punya penulis. Hebatnya ajaran agama Islam. Sekarang banyak orang yang tak menulis. Saya mulai menulis perjalanan hidup saya sejak kelas 1 SMA 1993. Itulah awal saya menulis diari. Maka saya anjurkan kalian menulis. Setiap hari nulis, Pak Ustaz. Nulis apa? Status. Tak apa-apa, status bagus. Saya pun membuat, setiap saya pergi, saya ceritakan tuh, tanggal sekian aku di Ambon. Dari Ambon aku terbang ke Tual. Dari Langgur aku pergi berjalan ke Danar. Supaya apa? Kalau saya tak sempat menulis, nanti kalau ada orang mau menulis biografi, tinggal dia cari di Instagram saya, kapan Ustadznya di sini, tanggal berapa dia di sini, dia cari. Menulis penting, karena dalam Islam ajaran menulis. Salah satu penulis itu adalah Hanzalah. Qala, dia berkata, laqiyani Abu Bakrin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai saya. Faqala, Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah? Kaifa, how, anta, you,
Bagaimana kamu, wahai Hanzalah? Ini dalil boleh kita kalau jumpa kawan. Bagaimana kamu sekarang? Yang tanya-tanya saya, ini privasi saya. Mau saya bahagia, mau saya senang, bukan urusan kamu. Ini tidak mengerti ajaran Islam. Kalau datang saudara kita tanya, itu adalah ajaran Islam. Bagaimana keadaan Ustaz sekarang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat. Jawab aja. Apalah susahnya menjawab? Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaan engkau Hanzalah? Ini juga dalil bahwa sahabat Nabi itu selalu care, peduli, bertanya keadaan orang. Sekarang banyak juga orang jumpa, tapi la salam wala kalam. Jumpa, senyum pun payah. Jangankan keluar duit, senyum pun payah. Jumpa, cuek, tak mau tahu. Kaifa anta? Bagaimana engkau Hanzalah? Qultu, tu aku, kataku, ku jawab. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Bagaimana kabar kamu? Jumpa saya sama mahasiswa. Bagaimana kabar kamu mahasiswa? Saya sudah munafik Pak Ustaz. Hah? Enggak kau. Hanzalah sudah munafik. Kata Abu Bakar, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ma taqulu? Apa yang cakap kau ini? Apa yang kau bilang? Kenapa kau bilang kau munafik? Jadi sahabat Nabi itu dulu lebih banyak ke sini daripada ke sini. Aku dah munafik, aku dah banyak dosa, aku dah jahat. Orang sekarang, kau munafik. Kau. Bagaimana kabar kau sekarang? Aku sudah hijrah, aku sudah ngaji. Tapi kalau kesalahan, kau setan. Kau. Kalau sahabat dulu enggak. Bagaimana keadaanmu? Aku munafik. Subhanallah, Maha Suci Allah, ma taqul? Apa cakap kau ini? Apa yang kau katakan ini? Ini jawab dia. Qultu, kataku, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami di samping Rasulullah, namanya halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Nabi duduk dikelilingi sahabat. Tak ada meja, tak ada kursi. Nabi duduk dikelilingi sahabat. Tak ada meja, tak ada kursi, tak ada mimbar. Nabi kalau khutbah bersandar di batang pohon kurma. Jadi mengajar pakai kursi, pakai meja, pakai mimbar itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Datanglah seorang perempuan, ya Rasulullah, ya, indi najjar, aku ada tukang kayu. Pembantuku di rumah itu tukang kayu, najjar itu tukang kayu. Jadi kalau ada nama orang Pak Najar, tukang kayu. Mohon maaf Pak Najar. Aku punya tukang kayu. Kalau engkau mau ya Rasulullah, boleh kami buatkan mimbar. Kata Nabi, buatkanlah. Dibuatkanlah mimbar 3 tangga. 1, 2, 3. Naik Nabi di atas. Itulah awal-awalnya mengajar pakai mimbar. Tak pernah Nabi mengajar pakai kursi, pakai meja. Mengajar duduk di bawah. Makanya di pondok masih orang duduk di bawah baca kitab. Kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah, waktu kami sedang duduk bersama Rasulullah, yudzakiruna bil jannah. Nabi mengingatkan kami tentang surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kamu nanti akan masuk surga luasnya seluas langit dan bumi. Wan nar. Nabi juga mengingatkan kami tentang neraka. Yaghli fil butun, apinya menyala dalam perut, kaghalil hamim, seperti air yang mendidih. Batu kerikilnya diletakkan di tapak kaki, yaghli biha dimahu, mendidih otak di kepala. Nabi cerita tentang surga, Nabi cerita tentang neraka. Ka'anna ra'ya'ain, seakan-akan kami melihat neraka itu dengan mata kepala.
Ini dalil kalau ceramah itu isinya tentang surga dan kalau kau buat baik masuk surga, kalau kau buat masuk neraka. Datang orang sekarang, jangan cerita surga, jangan cerita neraka, karena aku tidak mengharap surga dan aku tidak takut pada neraka. Macam pernah aja dia masuk neraka. Sedang Nabi aja ceramah cerita surga neraka. Masa kau bilang Nabi tak boleh? Kalau Nabi cerita tentang surga, Nabi cerita tentang neraka, ka'anna ra'ya'in, seakan-akan mata kami melihatnya. Ini dalil bahwa bisa jadi ada orang yang dibukakan Allah hijab sehingga nampaknya, tapi tidak dilihat dengan mata macam menonton TV lama. Dia hanya sekelebat, sekilas saja. Ka'anna ra'ya'in, seakan-akan kami menengok neraka di depan mata kami. Fa idza kharajna, kalau kami sudah keluar dari majelis Rasulullah SAW, habis pengajian kami pulang min indi Rasulullah SAW, afasnal azwaj, kami pun berjumpa lagi dengan istri, pulang ke rumah, duduk sama istri, wal aulad, duduk dengan anak-anak, wadai'at, sibuk dengan urusan kesibukan, nasina kathiran, nasina kami lupa, kathiran banyak, bai'at kehidupan, jumpa istri, jumpa anak, jumpa kehidupan, nasina kami pun lupa. Itulah makna cakap dia, Hanzalah sudah munafik. Munafik itu artinya apa? Munafik lain di bibir, lain di hati, munafik. Tapi Hanzalah lebih halus, dia memahaminya lebih halus. Kalau kami duduk dekat Nabi, Nabi cerita surga, Nabi cerita neraka, macam nampak kami surga neraka itu di mata kami. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, jumpa istri, jumpa anak, dengan urusan dunia, lupa kami. Berarti saya sudah munafik. Menurut Hanzalah. Tengok, bahwa sahabat Nabi berpikir sendiri, menarik kesimpulan sendiri. Berarti aku udah munafik ini, kata dia. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, fa wallahi, demi Allah, inna lanalqa misla hadha, kami pun juga macam ini, kata dia. Bukan kau aja begitu, Abu Hanzalah, kami pun. Abu Bakar senior, Hanzalah junior. Kau mengalami ini, kami pun begitu juga. Jadi kalau kawan kita bercerita tentang kekurangan, katakanlah kami pun begitu juga. Ini datang junior ngadu, Bang, aku kalau pas ngaji sama Ustaz Somad, rasa-rasa di depan biji mata aku neraka. Tapi kalau aku udah balik ke kampus, kantin, jumpa sama mahasiswi, aduh, aku udah munafik rasanya. Mestinya si abang ini bilang, aku pun gitu juga. Ini enggak, memang kau munafik neraka jahanam memang tempat kau. Kata Abu Bakar, inna lanalqa misla hadha. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka saya, Hanzalah, dan Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hanzalah dan Abu Bakar datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Hanzalah sudah munafik. Maksudnya aku. Ini dalil boleh ngomong menyebut nama. Kata Abdul Somad, aku Abdul Somad. Dan kalau kita ngomong menyebut aku itu sombong kesannya. Aku, saya. Lebih lembut menyebut nama saya. Nama saya. Siapa menumpahkan air ini tadi?
Ami. Ami itu maksudnya Sami. Dia sebut nama. Dia tak bilang aku gitu dia. Melawan saya. Sebutnya nama. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ma dzaka? Ma apa? Za kata tunjuk. Ka itu. Ada apa? Wa ma dzaka? What happened? Aku azim pendek. Qultu, kata Hanzalah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulullah. Tapi kalau masuk huruf nida, ya berubah jadi ya Rasulullah, salamun alaik, ya Habibullah. Salah tuh Pakcik. Rasulullah. Tapi kalau masuk ya Rasulullah. Kenapa baris atas? Munada, mudhaf. Allah mudhaf ilaih. Ya Rasulullahi mudhaf ilaih. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Waliyallah. Ya Rasulullah, nakunu indaka, ketika kami di sampingmu, tudzakiruna bin nar, kau ingatkan kami tentang neraka, wal jannah, kau ingatkan kami tentang surga. Ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kami melihat surga neraka itu di biji mata. Fa idza kharajna min indika, tapi ketika kami sudah keluar dari sisimu, keluar kami, afasnal azwaj, kami pun berjumpa, berinteraksi, bergaul dengan istri, wal aulad, anak-anak, wal bai'at, kehidupan, nasina, kami lupa, kathiran, banyak, kami banyak lupa kan. Kalau gitu aku dah munafik. Faqala Rasulullah menjawab. Apa kata Rasulullah? Wallazi, wa demi. Wa itu artinya yang Pak Ustadz. Kalau wa biasa dan. Tapi kalau setelah wa itu baris bawah demi. Wallahu dan Allah. Wallahi demi Allah. Wal asru dan masa. Wal asri demi masa. Wasyamsu dan matahari. Wasyamsi demi matahari. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari, sumpah itu semua. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada dalam kuasanya, kuasa Allah maksudnya. Lau tadumuna, lau, kalau, bahasa Arabnya lau, bahasa kitanya kalau. Lau, kalau, tadumuna, kamu terus menerus, seandainya kamu terus menerus, ala ma takununa indi, seandainya kamu terus menerus macam di samping aku itu, tak berubah-ubah kalian. Macam mana kalian di samping aku, pulang ke rumah macam itu juga, pergi ke pasar macam itu juga, pergi ke kebun kurma macam itu juga, tak berubah-ubah. Wa fi dzikri, dan kalian terus berzikir, tak lupa-lupa, ingat terus. La safahatkumul malaikah, maka datang malaikat bersalaman dengan kamu. Ini dalil bahwa malaikat bisa bersalaman dengan manusia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa malaikat bersalaman dengan manusia? Saya belum jumpa lagi dalilnya. Inilah dalilnya. Seandainya kamu macam itu tak berubah-berubah, lasafahatkumul malaikah. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menulis satu kitab namanya Tanwirul Halaq fi jawazi ru'yatil anbiya wal malak. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa bisa menengok malaikat.
Tapi jangan gara-gara ini balik mengaku jumpa malaikat semua. Tengok, perhatikan tentang hadis-hadis jumpa malaikat. Waktu datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, bertanya ke Nabi, lututnya dengan lutut Nabi rapat. Habis itu dia bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Setelah itu dijawab Nabi, dia pun pergi. Nabi bertanya kepada Umar, Umar, tahu kau siapa tadi yang datang? Umar tahu atau tak tahu? Umar tak tahu kalau itu malaikat. Tiba-tiba lihat dan mengaku tahu malaikat. Maka jangan cepat mengambil kesimpulan. Mengaji hadis itu tematik. Kumpulkan hadis, baru kaji. Bukan semudah itu aku jumpa malaikat. Umar bin Khattab aja tak tahu kalau itu Jibril. Setelah dia pergi baru Nabi ngasih tahu. Zaka Jibril, itu tadi malaikat Jibril. Ini baru berangkat umroh sekali. Saya waktu di Masjidil Haram tuh Pak Ustaz, nampak saya malaikat. Cuman bentuknya putih, rambutnya putih jaga. Memang banyak jamaah Pakistan, India macam itu. Kan senang jumpa malaikat. Tapi bisa, tidak mustahil jumpa malaikat. Mana dalilnya? Nabi mengatakan, "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Seandainya kamu bisa terus menerus kamu jaga macam perasaan kamu di samping aku, la safahatkumul malaikah, malaikat bersalaman. Ala furushikum, bersalaman malaikat dengan kamu, ala furushikum, di atas tempat tidur kamu, bukan di atas sajadah, di atas tempat tidur kamu datang malaikat menyalami kamu. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan kamu datang malaikat. Walakin walakin tu but, tapi ya Hanzalah, wahai Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Apa maksud sa'ah wa sa'ah? Ada masanya waktu kita sedang dekat dengan pengajian, dekat dengan Habib, dekat dengan Ustadz, full dia sa'ah, ada sa'ah. Pas balik ke rumah turun setengah. Jumpa sama kawan di kedai kopi, tinggal satu mata lagi. Diajaknya pula ke bioskop, no signal. Sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Saya menerjemah buku judulnya Sa'ah wa sa'ah. Saya terjemahkan semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah. 3 kali kata Nabi. Walakin ya Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Salasa marratin. 3 kali diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, apalah maksud ucapan Nabi ini? Maksud Nabi, waktu kau dekat dengan aku seakan-akan nampakmu neraka. Setelah itu kau pulang ke rumah, jumpa bini, jumpa anak, urusan dunia. Itu bukan berarti kau munafik. Memang begitulah, manusiawi. Sa'ah wa sa'ah. Tapi kalau kau bisa kau jaga perasaan kau ketika dekat aku, setelah pulang pun juga tak berubah, maka la safahatkumul malaikah, malaikat akan datang bersalaman dengan kamu. Tapi jangan ini dijadikan dalil nanti anak-anak muda, mahasiswa duduk sama kawan melakukan perbuatan haram, minum khamar, berjudi, main game online. Datang kawan nanya, kau kemarin tuh tengok ngaji sama Ustaz? Sa'ah wa sa'ah. Ada masanya ngaji, ada masanya mabuk. Ini pilihannya antara yang halal dengan yang halal, bukan yang halal dengan yang haram. Ngaji, habis itu pulang ke rumah, jalan sama istri, jalan sama anak. Tapi perasaan ini tak sama macam yang dirasakan waktu ngaji.
Itu bukan berarti munafik. Nabi cuma mau meringankan beban kita. Kau bukan berarti munafik. Jadi kalau kita lihat, sahabat itu memberatkan dirinya. Oh, jangan-jangan aku udah munafik ini. Nabi meringankan. Zaman sekarang terbalik. Jamaah meringankan. Ustadz memberatkan. Aku sebelum ngaji tenang pikiran. Sejak ngaji sama Ustadz ini berat kali ya. Kok gitu berhenti lagi ngaji. Jadi saya ini walaupun saya Ustadz, saya mendengar pengajian juga di YouTube. Saya dengar tadi. Oh, Ustadz yang ini nakut-nakuti orang aja. Ustadz yang ini ringan dibuatnya. Ringan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami ini anak-anak muda tidur aja Pak Ustadz. Hari Sabtu, hari Ahad tidur. Baring-baring. Kata dia, justru dengan tidur-tiduran itulah kau tak berzina. Dengan tidur-tiduran itulah kau tidak main judi. Lebih baik kau tidur-tiduran. Yang membuat sesuatu itu jadi ringan. Gitu caranya. Nah, jadi ada sesuatu yang meringankan. Tapi Ustadz ini pun menakut-nakuti, ini bukan dia jahat. Dia mau umat ini takut buat maksiat. Sedangkan Ustadz ini mau menganggap, mau menjelaskan ke kita bahwa perbuatan kau ini pun tak salah. Maka jangan ngaji pada satu guru. Imam Bukhari 2000. Imam Tabari, tengoklah riwayat Imam Tabari dalam tafsir Tabari. Banyak sekali qala fulan. Antum coba hitung guru antum sejak TK sampai S1. Berapa orang ya guru? Sebentar ya Pak Ustadz, saya hitung. TK 1 orang cuma. SD 2, kepala sekolah sama wakilnya. Pas ngaji 1 tinggal guru saya. Karena kata guru saya itu jangan ngaji sama yang lain. Karena yang lain itu pelaku bid'ah. Aku aja yang selamat dari bid'ah di sini. Itu salah sama ratin 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kenapa kalian ulang ini 3 kali? Sedangkan cakap aja boleh diulang 3 kali kalau penting. Apalagi ayat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tuan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli ragi. Karena sambutan salam kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali. Apanya Ustaz nih salam 3 kali? Padahal ada hadisnya. Idza sallama salatan. Kalau mengucapkan salam, dia salam 3 kali. Bukan 3 jari. Itu kampanye. Ucapkan salam 3 kali. Salasan. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau gitu tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada. Macam mana Pak Ustaz bisa ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari? Memang begitu. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, nomor 2.
Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 3. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi cukup syarat Bukhari dan Muslim. Nomor 4. Di mana adanya? Dalam Al-Mustadrak, disusun oleh Imam Al-Hakim. Datang Imam Al-Hakim, ditemukannya syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim 5. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Ditemukannya hadis yang cukup 5 syarat, tapi tak ada hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dimasukkannya dalam kitab dia, nama kitabnya Al-Mustadrak. Tapi katanya Pak Ustaz, semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Kau salah dengar. Yang betul tuh, semua hadis dalam Sahih Bukhari adalah hadis sahih. Sampai ke rumah dibaliknya, semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Bukan begitu. Macam mana tadi Pak Ustaz? Semua hadis dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis sahih, tapi bukan semua hadis ada dalam Sahih. 7.275 hadis. Hadis ratusan ribu ada dalam kitab Muwatta Malik, ada dalam kitab Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Hadis usir-usir. Tapi Imam Bukhari menyusun kitab semuanya sahih. Setelah dijelaskan hadisnya, disebutkannya hadis, ini metode Imam Nawawi. Kata-kata yang sulit itu dijelaskannya. Contoh, qauluhu rib'iyyun bikasri ra. Cara membacanya, ra-nya baris bawah. Kalau tak dikasih tahunya, orang bingung bacanya rub'i, rab'i. Rupanya yang betul adalah rib. Ada rupanya bisa membacanya atas bawah. Ada. Siapa nama kau? Tarmizi. Nama kau? Tirmizi. Nama kau? Turmuzi. Nah, yang mana yang betul? Tiga-tiganya betul. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Tiga-tiga betul. Itu siapa? Pak Basri. Itu Pak Bisri. Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Tiga-tiga betul. Tapi yang masyhur Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa ngajar tadi? Ustaz Somad. Ustaz Samad. Orang Makassar. Ustaz Samad gitu. Sampai ke Sumbar, Ustaz Samek kan. Kamu Samek tadi kan. Rib'i wal Usaidi. Bisa dibaca orang Asidi. Rupanya yang betul membacanya bi dhammil hamzah. Hamzahnya dibaca dhammah. Usaidi. Asad, singa. Kalau Usaid, singa kecil. Hasan, baik. Husain, baik kecil. Rajul, laki-laki. Rujail, laki-laki kecil. Itu namanya tasghir. Usaidi, keturunan singa kecil. Bi dhammil hamzah. Hamzahnya dibaca dhammah. Wa fathil sin. Sinnya dibaca fathah. Usai. Wa ba'daha ya'un musyaddadah. Ya-nya dibaca tasdid. Maksurah. Usaidi. Wa qawluhu afasna. Kata afasna dalam hadis ini artinya hafasna bil ain wasin al-muhmalataini. Tak ada titiknya. Apa maksud? Apa maksud ain tak bertitik? Kalau bertitik jadi lain. Sin tak bertitik. Kalau bertitik jadi itu maksud muhmal. Muhmal tak bertitik. Kalau bertitik mu'jam. Ai artinya alajna, la'abna, kami bergaul. La'abna, bersendagurau, bermain-main. Balik ke rumah bersendagurau dengan istri, bermain-main dengan anak. Lupa kami.
Tak macam waktu duduk ngaji tadi. Apakah kami ini udah munafik, Pak Ustaz? Tidak. Sa'ah wa sa'ah. Ada masanya ngaji, ada masanya senda gurau, ada masanya jalan-jalan. Tapi kalau kalian bisa mempertahankan perasaan yang tadi tak berubah-ubah, perasaannya berubah atau tak berubah? Berubah. Tadi kalau ada orang mengatakan, perasaanku tak berubah sama kau, Dik. Buaya. Mana pula ada perasaan tak berubah? Perasaan itu berubah. Berubah perasaan. Wa bai'at. Bai'at artinya al-ma'ayish. Ma'ayish, kehidupan. Habis satu hadis. Berikutnya hadis 152. Sampai jam 6 baru kita jawab. Subuh ini dapat 2 hadis, alhamdulillah. Wa an ibni Abbasin, dari anak Abbas. Anak Abbas banyak. Fadl juga anak Abbas. Anak Abbas yang mana? Kalau antum jumpa dalam kitab hadis Ibni Abbas, maksudnya satu, Abdul. Dari anak Ustadz Somad, ada Sami, ada Mizyan. Sama tuh Pak Ustadz. Ada Sami, ada Mizyan. Dari yang mana? Kalau tidak masyhur penggunaannya tak boleh, karena orang bingung nanti. Tapi kalau sudah disebut anak Abbas, satu ini yang banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdullah bin Abbas. Ani bin Umar, Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah meridhai mereka berdua. Loh, kok berdua? Karena Abbasnya sahabat Nabi juga. Pak Cik Nabi itu Pak Ustaz. Secara nasab Pak Cik Nabi. Tapi secara ilmu hadis adalah sahabat. Aisyah itu adalah sahabat. Salah Pak Ustaz. Aisyah itu istri. Menurut ilmu hadis sahabat. Karena sahabat menurut ilmu hadis itu berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan. Nah, itu sahabat. Qala, dia berkata, bainaman nabiyyu yaktubu, ketika Nabi khutbah, yaktubu khutbah, idza huwa birajulin qa'imin, ada seorang laki-laki berdiri. Iza, tiba-tiba, huwa dia, birajulin, laki-laki, qa'imin, berdiri. Fasa'ala anhu, Nabi bertanya tentang dia. Kenapa dia ini? Kenapa dia ini berdiri dari tadi, kata Nabi. Faqalu, mereka menjawab. Kenapa dia ini berdiri, kata Nabi. Qalu, mereka menjawab. Abu Israel, Abu bapak, Israel bapak Israel. Nama dia Yusair. Nama dia Yusair. Tapi dipanggil Abu Israel. Israel itu siapa? Israel Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Isra artinya hamba. Tuhan. Israel hamba Tuhan. Nama itu bagus. Bani Israel ini mencomot nama. Bagus. Kok gitu aku kasih nama anakku Israel, Pak Ustaz? Jangan. Karena zaman sekarang sedang tak bagus. Zaman dulu bagus. Secara makna, secara sejarah, bagus. Isra, hamba. Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah. Nama siapa itu? Nama Yakub. Bagus. Tapi diambil oleh orang Zionis. Dijadikannya negara namanya Israel. Nazara, si Abu Israel yang namanya Yusair bernazar. Apa nazar dia? Ayyakuma fis syamsi, berdiri di bawah panas terik matahari, wala yaq'uda, tidak akan duduk-duduk. Aku bernazar, kalau lulus nanti dapat judul skripsi ini,
Pas pengajian Ustaz Somad, aku berdiri sampai tenggelam matahari, kata si Abu Israel. Wala yastazilla, tak akan bernaung di bawah pokok kayu, tak akan bertenda, tak akan berpayung. Wala yatakallama, tak akan bercakap, berdiri diam. Wa yasum, dan tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum, tak bercakap, tak berpayung, berdiri di panas. Faqala Nabi, apa kata Nabi? Apakah kata Nabi? Oh hebat, memang mantap badan. Apa kata Nabi? Muruh, suruh dia, falyatakallam, suruh dia bercakap. Wal yastazil, ambil payung. Wal yaq'ud, duduk. Wal yutimma saumahu, puasa sunatnya terus, puasa nazarnya teruskan. Ada yang disuruh, ada yang dilarang. Apa yang disuruh? Puasa nazarnya tetap. Tapi perbuatan dia tak mau berpayung, kasih dia payung, kasih dia tenda. Perbuatan dia tak mau bercakap, silakan dia bercakap. Perbuatan dia tak mau duduk, silakan duduk. Bercampur perbuatan bid'ah dengan perbuatan sunnah. Berpuasanya sunnah, karena nazar menjadi wajib, selesaikan puasanya. Tapi 3 perbuatan tadi bid'ah dhalalah. Bernaung tak mau pakai atap, tak mau bercakap, tak mau duduk, hilangkan bid'ahnya, teruskan sunnah. Saya bernazar nih Pak Ustadz. Apa nazar kau? Kalau selesai skripsi saya semester nih, mabuk saya. Dan habis mabuk itu saya bersedekah sama kawan-kawan. Apa sedekahnya? Mabuk bareng Pak Ustaz. Tinggalkan yang haram, sedekahnya terus. Oh sedekah apa? Sedekah dengan yang halal. Gantilah sama teh manis. Ini menunjukkan kalau ada orang bernazar, nazarnya haram, maka tidak wajib dilaksanakan. Begitu juga wasiat. Kalau aku mati nanti, buatkanlah kain kafanku kain batik. Tanamkan di atas kuburku pokok ganja. Siramkan di situ khamar. Haram. Tak boleh dilaksanakan. Datang anaknya melakukan. Apa yang kami lakukan Pak Ustaz? Sampaikan ke dia. Haram. Tapi dia tak mau berhenti Pak Ustaz. Panggil BNN. Dia mau nanam ganja. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Siapa dia? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barbisbah. Atuknya yang kelima ini mu'allaf, masuk Islam. Asal agamanya Majusi, menyembah api. Jangan merasa berkecil hati karena kita bukan orang Arab. Jangan merasa berkecil hati karena atuk kita mu'allaf. Jangan merasa berkecil hati karena kita bukan keturunan Nabi. Karena Imam Bukhari pun bukan orang Arab dan bukan keturunan Nabi dan bukan asli Islam dari atu-atu-atunya. Tapi namanya sampai hari ini 24 jam non-stop satu dunia ini menyebut Bukhari. Antum dalam kehidupan antum ada tak? Coba dalam kehidupan antum hitung berapa orang kawan, saudara yang ada nama Bukhari. Saya rasa setiap kecamatan, setiap desa ada nama orang Bukhari di Indonesia. Dulu Ustadz yang terkenal di Riau ini namanya Ustadz Bukhari Dahlan. Pernah antum dengar? Berarti antum 2 kemungkinan. Pertama, tak pernah pengajian. Kedua, hidupnya ketinggalan. Karena Ustadz Bukhari Dahlan tuh waktu saya kuliah di IAIN 96, dia udah tua. Waktu itu mungkin umurnya udah 60-70. Kami masih baru waktu itu. 96, sekarang 2023, 27 tahun yang lalu. Belum lahir kalian.
Ustaz Bukhari Dahlan lah mengajar mata kuliah public speaking. Kami mahasiswa baru. Kalian kalau ngomong itu harus ditatap orang itu. Kalau mengucapkan salam tuh dari kiri ke kanan, berhenti di tengah. Assalamualaikum warahmatullah, mati di tengah. Wabarakatuh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Begitu jugalah 25 tahun akan datang. Ini yang semester 1 ini 25 tahun akan datang akan membacakan ini. Ustadz Somad dulu ada namanya Ustadz Somad. Kenal kalian? Tidak. Ada yang kenal lagi. Al-hayatu rihlatun qasirah. Hidup ini perjalanan pendek. Memori orang pendek, tak banyak. Yang diingat hanyalah amal soleh. Ada lagi satu ustadz terkenal juga di Riau ini dulu, namanya Ustadz Sulaiman Abdullah, tinggalnya di Lumbai. Dosen di UIN. Mukanya orang Aceh, mukanya macam Arab. Bahasa Arabnya lancar. Tak datang dosen kami, dosen yang ngajar tak ada. Lewat dia di kelas kami. Tengoknya tak ada dosen. Hal indakum mudarris? La, Ustaz, masuk dia ke dalam, ngajar dia. Dia kalau nggak duduk di kantin, duduk sama-sama mahasiswa itu akrab. Masuk dia ngajar. Tahu dia kami jurusan bahasa Arab, ngajar dia pakai bahasa Arab. Fi yamin minal ayyam, kata dia, pada suatu hari, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Hamila zaujatahu al-hamil, membawa istrinya yang sedang hamil tua. Wa fi wasatut tariq, di tengah jalan, istrinya mau melahirkan anak, mendesak mau melahirkan. Fahamila ila doktor, lalu dia bawa ke depan rumah orang. Fihi maktub, ada tulisan di depan, dokter, DR. Dibawanya lah istrinya ini ke rumah orang yang tulisan ada DR. Lalu dibilangnya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, istri saya mau melahirkan. Dibuka sama tuan rumah tuh, mohon maaf, saya dokter kayu, bukan dokter melahirkan. Dia memang dokter, tapi jurusannya masalah kayu. Tidak semua tulisan DR itu bisa menyelesaikan masalah, karena masalahnya lain, bukan masalah melahirkan. Jadi banyak dosen-dosen yang luar biasa yang kita ingat orang baik. Tapi rata-rata yang saya ingat itu dua, yang baik sama yang garang. Kalau yang dosen setengah-setengah tak ingat. Ada dosen itu dulu garang. Sikit aja saya berbisik sama kawan saya, lemparnya kami pakai penghapus. Masih hidup sekarang. Enggak. Tak hebat juga dia, walaupun hidup. Jadi antum buatlah baik, diingat orang. Karena kalau dikenal orang antum, siapa itu? Itu orang paling garang. Pas sudah tua, letoy juga. Bukan sampai tua garang. Itulah kaji kita subuh ini. Kita jawab beberapa pertanyaan.